Akhir pekan kemarin publik dihebohkan dengan erupsi kawah Gunung Tangkuban Parahu. Pedagang dan pengunjung yang tak diberi arahan untuk menjauhi lokasi sontak panik dan segera menjauh dari lokasi. Sebenarnya di awal pekan telah terjadi tanda ketika ratusan gempa kecil tercatat di alat yang dimiliki oleh PVMBG maupun BMKG. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kapan terakhir terjadi erupsi di Tangkuban Parahu? Apakah ada kemungkinan yang terjadi kembali eskalasi yang lebih besar? Pada pagi hari ini kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Hendra Gunawan. Beliau adalah Kabid Mitigasi Gunung Berapi, Badan Vulkanologi, Geologi, dan Mitigasi Bencana. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mas Ayu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membahas mengenai erupsi Gunung Tangkuban Parahu ini, saya akan memperlihatkan satu informasi tayangan berikut ini untuk Anda. Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat dan Subang mengalami erupsi berupa letusan freatik pada Jumat sore. Setelah letupan 2013 lalu, Gunung Tangkuban Parahu menyemburkan abu vulkanik sejauh 200 meter saat kawasan sekitar kaldera dipadati wisatawan dan pedagang. Letusan gunung ikon Bandung dan Subang ini mengejutkan publik khususnya Jawa Barat. Gunung Tangkuban Parahu pada Jumat sore 27 Juli mengalami erupsi sekira pukul 16. Gunung yang terletak di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Subang ini menyemburkan abu vulkanik setinggi 200 meter yang berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Berdasarkan pantauan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada saat letupan, dasar kawah mengeluarkan abu tebal tanpa disertai material bebatuan atau dikenal dengan letusan freatik. Tipe letusan freatik terjadi akibat adanya akumulasi gas yang berasal dari uap air. Aktivitas vulkanik di Tangkuban Parahu sendiri sebenarnya sudah meningkat selama sebulan terakhir, meski tidak signifikan. Bahkan, kabar gunung tersebut aktif sudah hangat sejak pertengahan Juli. Namun hingga hari terjadi letupan, aktivitas gunung wisata ke Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu tetap berjalan. Ini gempa. Panik, jadi semeraut. Kios-kios yang jualan ditinggal semua, mobil parkir pada nggak beraturan, orang-orang pada lari-lari kemana-kemana, yang ada yang cari anaknya, ada yang ibu, pokoknya itu panik semua. Hal ini pun sempat membuat kepanikan para pengunjung dan pedagang di sekitar puncak gunung. Sesaat setelah semburan abu vulkanik, kawasan wisata Gunung Tangkuban Parahu disterilkan oleh petugas dari Polri, TNI, dan BPBD setempat. Namun demikian, laporan pos pemantauan PVMBG menunjukkan pukul 18 Jumat petang, aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu sudah mengalami penurunan. Hal tersebut ditandai dari perubahan warna kepulan abu yang semula berwarna kelabu pekat menjadi putih. Meski tak ada korban jiwa, erupsi Gunung Tangkuban Parahu membuat sejumlah warga, baik itu wisatawan maupun pedagang, sebanyak 15 orang warga harus mendapat penanganan di klinik Sespim Polri Rembang. Pasca semburan abu vulkanik, timbul spekulasi yang menimbulkan kekhawatiran publik, yakni terkait kemungkinan aktivitas vulkanik Tangkuban Parahu memicu pergerakan sesar Lembang hingga berpotensi gempa besar. Hal tersebut dibantah Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api PVMBG. Menurutnya, letupan Gunung Tangkuban Parahu Jumat sore tidak memicu pergerakan sesar Lembang karena masih tergolong kecil. Untuk melihat dari erupsinya yang relatif kecil yang terjadi ini, kemungkinannya sangat kecil sekali, bahkan bisa dikatakan tidak dapat diabaikan. Sehingga masyarakat tidak perlu mempercayai informasi yang mengatakan bahwa erupsi Tangkuban Parahu ini akan mengakibatkan gempa besar. Sejak Sabtu 27 Juli, PVMBG menyatakan status Gunung Tangkuban Parahu kembali normal pada level 1.
Namun demikian, adanya endapan abu vulkanik di sekitar kawah membuat Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi harus menutup Gunung Tangkuban Perahu dari aktivitas wisata. Penutupan dilakukan sejak hari Sabtu hingga Senin, sekaligus untuk proses pembersihan sisa material abu vulkanik agar tidak membahayakan kesehatan warga. Karena tebal debu yang kita lihat sekarang ini juga sudah luar biasa, akan kita bersihkan dulu, akan dibersihkan terlebih dahulu, baru nanti kita lihat perubahan 3 hari. Aktivitas kita berhentikan 3 hari. 500 meter ya Jenderal ya, dari lokasi? Dari lokasi itu ke tengah airnya 500 meter, tapi saya putuskan sampai bawah, sampai Jayagiri dilarang jadi 3 hari. Gunung Tangkuban Perahu sendiri pertama kali meletus diperkirakan pada 40.000 tahun silam. Letusan modern terakhir sebelumnya pada tahun 2013 dengan kondisi hampir serupa berupa letusan freatik. Akibat dari erupsi Jumat lalu, tidak hanya aktivitas wisatawan, namun yang paling merasakan dampak adalah warga sekitar yang menumpukan nafkahnya pada gunung ikon Bandung dan Subang ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pak Hendra Gunawan, tanggapan Anda seperti apa terkait dengan erupsi Gunung Tangkuban Perahu kemarin? Ya, kita kendati statusnya normal, namun kita tetap melakukan warning ya. Warning, ya. tetap ada peringatan begitu ya? Ya, akan kondisi Gunung Tangkuban Perahu ini yang sewaktu-waktu bisa erupsi. Sewaktu-waktu bisa erupsi. Ya. Sebetulnya bisa diprediksi kapan kira-kira erupsi Sulit itu? ya, sulit. Hanya diprediksi. Tipe Tangkuban Perahu ini erupsinya freatik ya. Freatik ini akibat dari tekanan gas uap air. Oh, oke. Jadi bukan dari magma. Magmanya masih jauh di bawah, tapi air yang terpanaskan mungkin ada perubahan cuaca ya. Dugaan kami sementara ini sehingga airnya berkurang, itu pemanasannya overheating ya. Oke, baik. Berdasarkan data yang dimiliki, sebetulnya kapan terakhir erupsi sendiri terjadi di Tangkuban Perahu? Tanggal 6 Oktober 2013. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu itu sempat pernah ada sama erupsi. freatik seperti ini ya. Seperti ini kondisinya. Kalau kita lihat itu kan letupannya cukup tinggi ya, 200 meter ya, kalau ya, tidak salah. Ya. Sedangkan kita tahu di sana ini banyak wisatawan. Ya, Sebetulnya kondisi yang ada dengan erupsi suatu waktu bisa terjadi, cukup amankah akhirnya Tangkuban Perahu ini menjadi tempat wisata? Ya, ini sebetulnya pekerjaan mitigasi gunung api ini tidak semata-mata dari Badan Geologi PVMBG ya, tapi memerlukan koordinasi kerjasama semua unsur terkait ya. Dari kami sudah menyampaikan peringatan dan memonitor juga. Nah, sampai saat itu ya harusnya ya semua itu bekerja sama lah ya. Oke, jadi sebetulnya semua lini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Tangkuban Perahu karena kami tidak aman, mempunyai kewenangan lebih dari itu. Baik, Pak Hendra, kalau kita tadi sempat mendapatkan informasi bahwa sebetulnya tadi pagi seharusnya Tangkuban Perahu ini sudah bisa kembali dibuka, tapi akhirnya dibatalkan, ditutup kembali. Apakah memang sempat ada rekomendasi juga untuk beberapa hari ke depan mungkin tidak diperkenankan dulu untuk mungkin didatangi oleh para wisatawan seperti itu? Ya, dari Badan Geologi PVMBG ini sampai saat ini acuannya masih mengeluarkan surat sebelum 2 hari sebelum erupsi ya, evaluasi ada rekomendasi dan kemudian evaluasi 1 hari setelah erupsi. Jadi sementara itu dulu yang pegang. Saat ini tim sedang melakukan pengukuran untuk jadi bahan evaluasi secepatnya. Oke, baik. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai Gunung Tangkuban Perahunya sendiri, menurut penelitian sejauh ini memang kondisinya seperti apa? Kondisinya kalau kita lihat sejarah erupsi dari berapa puluh tahun yang lalu ya, memang sifatnya freatik. Freatik. Freatik itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Jadi ini yang mungkin harus dipahami banyak orang bahwa gunung api ini erupsi, ada yang tipikal erupsi memang akibat dari magma yang naik ke atas. Itu bersuhu tinggi, kemudian juga abunya lontaran dengan material padat. Betul. Karena ini tidak ada unsur itu, jadi semata-mata memang air yang terpanaskan di bawah kawah, yang akhirnya naik, air hujan yang masuk ke dalam tanah,
dan di sana itu bersirkulasi air bawah tanah, kalau dipanaskan dan volumenya berubah-ubah dengan sesuai kondisi curah hujan, ini akan overheating. Dan itu sulit sekali kita. Berbeda dengan magma yang naik, terus bergerak dari dalam sampai ke permukaan, kita bisa itu lebih bisa kita diprediksi. kurang lebih bisa kita amati. Kalau ini bisa diibaratkan kita mematahkan ini pensil ya dari kayu, kita tahu akan patah, tapi kita nggak pernah tahu di kapan. Kapan patahnya? Iya. Dan itu bisa dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa kita bayangkan. Oke, baik. Kondisinya berbeda dengan gunung berapi yang lain. Ya, dan kalau ini dengan magmatik, kita karena memang dia progres sampai permukaan, kalau ini tidak ada. Tidak ada, Ya. oke, baik. Tapi di rendah ya, di kedalaman dangkal. Baik. Jadi kalau kedalaman dangkal, kalaupun erupsi tidak akan tinggi. Kalaupun erupsi tidak akan Ya, tinggi. jadi tingkat ancamannya mah hanya sekitar kawah saja. Kawah saja. Ya. Tapi ini bisa dikatakan bahaya atau tidak sebetulnya? Ya, yang lebih walaupun tidak membunuh, tapi kepanikan itu yang bisa membunuh, itu yang memang harus diatur ya. Baik. Kepanikan yang akhirnya bisa menimbulkan bahaya. Kita masih akan terus membahas mengenai erupsi Gunung Tangkuban Parahu. Tetap bersama kami di Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.